Technical Outlook 28 Desember 2022 di jam 1 siang. Saya merekam video ini dan running price untuk pound sterling kini berada 1.2024 setelah sempat turun di 1.2001. Oke, kita teliti terlebih dulu dari kondisi candlestick daily chart, di mana kemarin kita sempat memperkirakan potensi penurunan lah yang akan lebih dominan dikarenakan pertimbangannya salah satunya lah MA200. Dan apa yang terjadi? Betul sekali. MA200 kembali menjadi bayang-bayang bagi pergerakan market. Sampai saat ini berarti 3 hari beruntun dia nempel dan cukup dekat dengan MA200. Meski sempat terjadi kenaikan, ternyata turun di bawah MA200. Kemudian sehari berselang juga di tanggal 23 Desember juga hal yang sama. Dan bahkan kemarin juga terjadi hal yang sama. Spike atau kenaikan cepat yang cukup singkat di 1.2111. Artinya kembali lagi dengan risiko kenaikan yang relatif terbatas dan ditekan turun bahkan ditutup di bawah MA200. Yang saat itu berada di 1.2069. Of course, ini adalah sinyal untuk kembali terjadinya potensi penurunan atau bearish. Jadi untuk hari ini pun kita masih tetap akan mengincar zona sell dikarenakan potensi penurunan yang berada di bawah MA200. Tapi tentunya kalaupun terjadi kenaikan di atas MA200, ingat bahwa daily chart masih tetap membutuhkan konfirmasi closing price yang harus tetap atau memungkinkan untuk muncul di atas MA200. Kalau sampai nanti malam dan sampai ending sesi Amerika dia berhasil ditutup di atas MA200, maka kemungkinan potensinya besok barulah kita mengincar zona buy. Tapi selama dia tidak berhasil tutup di atas MA200, maka kita tetap mengincar zona sell atau dalam kata lain tetap dalam fase penurunan. Nah, untuk target penurunan berikutnya kita akan melirik area candlestick di tanggal ini. Ini kurang lebih berada di tanggal 20, lebih tepatnya 30 November 2022. Artinya di situ ada level terendah 1.1899. Ini berarti kemungkinan membuka peluang untuk turun di bawah 1.1930-an, teman-teman. Tapi dengan catatan, level low kemarin yang ada di 1.2001 yaitu juga level low untuk sementara saat ini harus bisa ditembus. Kalau misalkan itu berhasil, maka kita resmi mendapatkan tekanan yang lebih dalam. Di grafik keempatnya, meskipun kita lihat di sini ada potensi atau peluang untuk terjadi rebound. Kita anggap kalaupun terjadi rebound, oke, untuk sementara kita simpulkan ada potensi atau peluang dari double bottom di sini. Tapi ingat bahwasanya untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan double bottom, maka diperlukan penembusan dari zona neckline dan itu berada di 1.2098. Artinya kalau Anda ingin melakukan buy dikarenakan yakin terhadap double bottom, maka konfirmasi yang lebih pantas adalah saat dia tembus 1.2098. Tapi selama dia tidak tembus 1.2098 atau tidak tembus neckline, kita asumsikan dia masih berpotensi turun, dan itu berarti membuka peluang kemungkinan dia bergerak dalam zona, ya, ini adalah bearish rectangle. Well, dengan demikian, kita juga bisa saja mengharapkan selanjutnya adalah penembusan di bawah 1.1991. Inilah alasan dengan potensi MA200 di grafik daily yang masih tetap unggul atau tetap di atasnya, maka kemungkinan untuk target hari ini kami tetap memperkirakan penurunan yang akan terjadi. So, sell on rally 2040 ataupun 2060 dengan target maksimum 1.1920, tapi stop loss kita antisipasi di 1.2120. Jangan lupakan target terdekat 1.1980 in case ternyata dia gagal untuk mengalami penurunan di bawah 1.1991. Jadi misalkan terjadi swing low tapi hanya sebagai bayangan atau false breakout, itu bisa saja kita anggap sebagai kegagalan. Anda bisa juga menggunakan Fibonacci expansion seperti ini. Nah, nantinya kita akan melihat target yang potensial lebih lanjut dari pola penurunan atau tekanan adalah Fibonacci expansion 61.8% di 1.1830. Beralih kepada crude oil. Ya, ada dua hal yang harus kita lihat terlebih dulu, di mana grafik daily kembali menunjukkan ternyata kenaikan tertahan di 81.15. Meskipun kemarin cukup sukses karena dia berhasil pullback, lalu kemudian tertahan di 79.14, lalu kemudian dia naik ke 81.15, sedikit lebih tinggi dari high sebelumnya atau di sesi Asia. Tapi sayangnya candlestick ditutup dengan shooting star, atau mungkin kalau kita perbesar di sini, ya nampaknya lebih kepada spinning top, teman-teman. Satu hal, kalau misalkan kita bicara tentang spinning top, itu berarti menandakan 50-50, artinya ada peluang untuk jadi bearish ataupun bahkan peluang untuk menjadi bullish. Syaratnya adalah tergantung dari zona low
ataupun zona high dari candle sebelumnya atau candle spinning top tersebut. Ini berarti kalau misalkan kita perhatikan secara detail, maka high kemarin di 81.15 akan menjadi resisten, artinya harus atau perlu ditembus untuk menunjukkan potensi bullish. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah low kemarin 79.14, dan juga termasuk tentunya aturannya adalah closing di bawah area tersebut, maka potensinya ditutup dengan bearish candle, sehingga besok kemungkinan dia akan kembali dalam trend bearishnya. Nah, di sisi lain, pola penurunan tidak diharapkan terlampau dalam, dikarenakan Rusia sudah resmi melarang pengiriman produk minyak ke Uni Eropa. Dan Anda bisa lihat di sini, grafik H4, kalau sebelumnya dia tertahan di 81.15, yaitu expansion 61.8%, kita bisa hapus ini, arealnya, karena dia sudah berada di bawah ini, lalu kemudian Fibonacci retracement, kita tarik ke level puncaknya 81.15 kemarin. Apa yang terjadi? Berarti kita sekarang mulai dari nol lagi, dan potensi yang memungkinkan untuk areal koreksinya adalah areal 38.2% atau bahkan 50%. Jadi harapannya, kalaupun dia ditekan turun, maka diharapkan tidak tembus 38.2% ataupun 50%. Tapi kemudian kita bisa menggunakan alat bantu dari trend channel. Dan trend channel saya tarik dari titik pertama yang di bawah, dan juga titik keduanya adalah dari swing low terakhir atau yang terdekat. Dan lalu kemudian titik atasnya kita sambungkan dengan titik demikian. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dari potensi pergerakannya inilah uptrend channel, sehingga potensi penurunan diharapkan tidak tembus dari support yang kita lihat di sini berhimpitan dengan 38.2%. Artinya nantinya kita harapkan dia pullback kembali atau rally ke atas kembali. Nah, sayangnya kenapa kita mengincar areal 77 untuk hari ini? Kenapa cukup dalam areal koreksinya? Ya, mengingat areal yang terjadi memungkinkan dia mencapai atau menjangkau 77.40. Anda boleh saja melakukan buy di areal 78, tapi stop loss yang paling ideal adalah di bawah 77.20-an. Dan itu berarti kalau terlalu jauh, Anda bisa sesuaikan, turunkan target buy Anda. Nah, di sisi lain, kenapa kita mengincar areal buy yang cukup jauh? Dikarenakan ada potensi bearish divergence. Anda bisa lihat di sini higher high, sementara di bagian RSI-nya justru dia lower high. Jadi inilah hal yang wajar menurut saya untuk potensi penurunan. Tapi kita tidak mengincar sell-nya dikarenakan peluangnya secara fundamental masih cukup bagus. Sehingga kemungkinan kita masih tetap mengincar areal buy 77.70 ataupun 77.90 atau bisa saja di 78.15 seperti yang ditunjukkan tadi di grafik 38.2%. Kemudian target utama 79.90 dan target terdekat 78.90. Sementara stop loss saya antisipasi di 76.70. Itu adalah di bawah 50% dan sekaligus mengkonfirmasi akan ada mungkin perubahan tren kalau misalkan dia tembus dari support trend channel. Kemudian terakhir dari posisi gold, kita lihat di sini peluang kemarin. Kalau kita lihat karena memang Fibonacci retracement-nya sama antara H1 dan H4, maka Anda bisa lihat di sini. H4 kemarin kita sudah sempat sebutkan kalau ternyata ada terjadi penembusan di atas 61.8%, that means uptrend. Dan itulah yang terjadi, spike lanjut ke 1833. Tapi spesialnya adalah di sini Anda bisa lihat ada rejection dan bahkan long tail atau ya, ekor yang cukup panjang. Kemudian dia ditutup di bawah 18.19 kembali. Apa yang bisa dinilai dari sini? Pertama adalah confirm dia tembus dari 61.8%, that means bullish. Dan itu berarti 18.06 akan menjadi area support terbaru kita untuk saat ini. Yang berarti pula kalau kita asumsikan penurunan adalah sebagai hal wajar correction. Tapi yang kedua adalah yang menjadi permasalahan dia gagal tembus atau close di atas 100%. Yang berarti uptrend-nya masih belum terlalu meyakinkan. Nah, dengan demikian, dikarenakan uptrend atau sudah berada di atas 61.8%, areal Fibonacci retracement ini kita tidak gunakan dan kita gunakan penarikan dari bawah ke atas. Tertinggi kemarin 1833 kita anggap sebagai topnya dan juga kita asumsikan sebagai Fibonacci retracement 0%. Nah, hal yang sama berlaku kalau Anda bisa diperhatikan di sini 50%, berarti kita harapkan dia tidak tembus, dan terakhir adalah trigger atau pemicu untuk reversal trend adalah di 61.8% saat dia confirm tembus atau next candle berada di bawah 61.8%. Dan ini juga berlaku pada grafik
H1, di mana potensi dari Fibonacci retracement yang kita tarik cukup sama, sehingga kita masih tetap menggunakan acuan yang sama pula. Selama dia tidak tembus di bawah 61.8%, that means we still have the bullish one, ya. Jadi kita kemungkinan masih tetap mengincar bullish. Anda bisa lakukan buy 1808 atau yang terdekat di 1805, 1806. Dengan catatan, stop loss memang idealnya harus disimpan di bawah area 61.8%. Itu sebabnya strategi yang ingin dilakukan atau yang diincar untuk hari ini adalah melakukan buy dengan area 1806, 1808. Sampai saat ini low masih tertahan di 1809.20, kemudian running price masih tertahan di 1810, dan high-nya juga masih bertahan di 1814. Nah, target pertama 1814 yang terdekat karena kita anggap itu adalah resisten potensial. Kemudian target maksimum yang kedua adalah 1820. Kenapa kita tidak mengincar 1833? Karena seperti Anda lihat di sini, ini hanya shadow, jadi kita khawatirkan dia akan rejection di area 1820 ataupun 1824 kembali. Jadi, untuk stop loss-nya sendiri, saya menggunakan area 1800. Meskipun idealnya, kalau misalkan kita perhatikan grafik daily, maka SL atau stop loss ideal harusnya ditempatkan di bawah low kemarin. Dan itu berarti ada di kisaran 17.99. Dan kalau Anda perhatikan, level low kemarin itu adalah di 1799.40. Kita lihat di sini. Area low kemarin adalah 1799.40, jadi sebaiknya stop loss ideal disimpan di bawah 1799.40. Anggap saja mungkin di 98 atau bahkan 96. Itu untuk memastikan apakah penurunan tersebut hanya false breakout atau memang akan reversal. Bagi saya, reversal baru akan terjadi saat dia tembus di bawah low kemarin, dan itu juga menunjukkan apa yang sempat kita curigai, bahwasanya pola candle, susunan pola candle di 5, 6, 7 Desember berulang kembali, dan itu persis dengan apa yang terjadi kemarin. Confirm dengan bullish candle, sehingga kita harapkan hal ini pun akan terkait dengan potensial bullish. Jadi, alasan untuk melakukan buy kembali masih sangat wajar, dan selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.